Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Susiana, mahasiswa pendidikan guru dalam jabatan, Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2023. Berikut modul ajar rencana aksi nyata kedua kurikulum K13, Project Based Learning atau PJBL dalam praktik pengalaman lapangan atau PPL. Live on Class pada hari Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, di Institusi SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri, Fase E, kelas 10 dengan domain geometri dan topik trigonometri dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Selamat datang, peserta didik yang luar biasa. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam setiap tantangan pelajaran matematika. Mari berdoa sebelum belajar. Setelah absensi, mari pelajaran kita mulai. Bersama Ibu Guru Indah Susiana. Anak-anak, mari belajar dunia trigonometri yang luar biasa. Visual gambar berikut adalah jam trigonometri. Bisakah kalian menjelaskan apa itu trigonometri? Anak-anak, mari kita flashback lagi. Mempelajari pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Oleh karena itu trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi. Trigonometrik seperti sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sedangkan definisi dari trigonometri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah ilmu ukur mengenai sudut dan sempadan dengan segitiga, digunakan dalam astronomi. Istilah trigonometri juga seringkali diartikan sebagai ilmu ukur yang berhubungan dengan segitiga. Tetapi masih belum jelas yang dimaksudkan, apakah itu segitiga sama kaki, siku-siku, segitiga sama sisi, atau segitiga sembarang. Namun, biasanya yang dipakai dalam perbandingan trigonometri adalah menggunakan segitiga sama kaki atau siku-siku. Dikatakan berhubungan dengan segitiga karena sebenarnya trigonometri juga masih berkaitan dengan geometri. Baik itu geometri bidang maupun geometri ruang. Trigonometri sebagai suatu metode dalam perhitungan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan pada bangun geometri, khususnya dalam bangun yang berbentuk segitiga. Pada prinsipnya trigonometri merupakan salah satu ilmu yang berhubungan dengan besar sudut, di mana bermanfaat untuk menghitung ketinggian suatu tempat tanpa mengukur secara langsung sehingga bersifat lebih praktis dan efisien. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa trigonometri adalah cabang dari ilmu matematika yang mengkaji masalah sudut, terutama sudut segitiga yang masih ada hubungannya dengan geometri. Anak-anak, perhatikan gambar visual berikut. Gambar tersebut adalah rumus trigonometri matematika. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Pada gambar 1, perbandingan trigonometri sangat berperan penting dalam menentukan tinggi suatu menara, gedung, gunung, dan benda-benda lain yang sulit untuk dilakukan pengukuran secara langsung. Tampak pada gambar proses perhitungan tinggi dari Tugu Monas. Pada gambar 2, dalam hal navigasi, perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi merupakan hal yang penting. Untuk penentuan jarak pesawat ataupun kapal terhadap titik acuan sangatlah penting. Pada gambar 3, dalam hal bidang astronomi juga tidak bisa lepas dari perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi, bagaimana menentukan jarak-jarak antar planet ataupun jarak-jarak benda ruang angkasa lainnya yang jelas tidak bisa kita ukur secara langsung. Pada gambar 4, dalam hal ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola, spherical trigonometry, adalah ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola, yaitu bumi yang kita tempati. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al-Batani dan Al-Hawarizmi,
dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan geodesi, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Segitiga bola menjadi ilmu tidak hanya untuk menghitung arah kiblat, bahkan termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan bumi. Berikut perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sudut alfa 1 terletak di kuadran 1, maka sin alfa 1 sama dengan Y per R, cos alfa 1 sama dengan X per R, dan tangen alfa 1 sama dengan Y per X. Sudut alfa 2 terletak di kuadran 2, maka sin alfa 2 sama dengan Y per R, cos alfa 2 sama dengan min X per R, dan tangen alfa 2 sama dengan min Y per X. Berikut perbandingan trigonometri di kuadran 1 dan kuadran 2. Perhatikan gambar pada kuadran 1, nilai X, Y, dan R positif sehingga semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Pada gambar kuadran 2, hanya X yang bernilai negatif sehingga perbandingan trigonometri yang tidak melibatkan X bernilai positif atau sinus positif. Anak-anak, berikut perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Gambar A berikut adalah relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat min alfa. Gambar B berikut adalah relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat plus alfa. Gambar C berikut adalah relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat min alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek matematika kami. Sebelumnya itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Indah. Saya Nur Fadila. Saya Fadila. Saya Isla. Saya Muhammad Alif. Saya Anugrah. Baik, langsung saja kami ingin mempraktekkan cara penggunaannya. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari 315. Nilai sin dari 315 adalah 1/2 akar 3 dan nilai cos dari 315 adalah 1/2 dan nilai tan dari 315 adalah akar 3. Dan kita ingin mencari nilai dari 60. Nilai sin dari 60 adalah min 1/2 akar 3 dan nilai cos dari 60 adalah min 1/2 dan nilai tan dari 60 adalah akar 3. Dan terakhir kita akan mencari nilai dari 120. Nilai sin dari 120 adalah min 1/2 akar 3 dan nilai cos dari 120 adalah 1/2 dan nilai tan dari 120 adalah min akar 3. Itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut contoh soal trigonometri. Tentukan nilai dari 2 sin 30 derajat cos 60 derajat. Pembahasan soal sebagai berikut. Sin 30 derajat berada di kuadran 1, maka bernilai positif, jadi sin 30 derajat sama dengan setengah, dan cos 60 derajat juga berada di kuadran 1, maka bernilai positif, jadi cos 60 derajat sama dengan setengah. Dalam contoh soal ini, penjelasan atau jawaban sebagai berikut. Nilai 2 sin 30 derajat cos 60 derajat sama dengan 2 kali setengah sama dengan setengah. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah setengah. Anak-anak, mari kita berkelompok untuk memecahkan soal trigonometri dalam lembar kerja peserta didik, LKPD. Silahkan kalian bentuk kelompok masing-masing, dengan 4 peserta didik di setiap kelompoknya, dan setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas perbandingan trigonometri pada kuadran 3 dan kuadran 4. Jangan lupa, jaga kesehatan dan belajar, tetap semangat, kalian hebat. SMK Bisa.